سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Raya Kota Parepare yang kami banggakan, dan alhamdulillah subuh hari ini kembali kita bersama hadir untuk senantiasa kita bersama-sama menambah wawasan ilmu keagamaan kita bersama. Dan tiada pernah kita melupakan kalimat-kalimat memuji segala kebesaran ilahi Rabbi. Oleh karena berkat izinnya jualah kita subuh hari ini dapat bertemu, berjumpa, bahkan saling untuk menatap dan saling untuk melemparkan senyum. Bapak Ibu hadirin yang sama saya hormati, salam serta salawat tercurah selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau. Izin pertama untuk kita, karena saya punya suara ini sedikit agak pecah karena kecapean. Saya 2 hari yang lalu ada di Kolaka, dan sebentar ini insya Allah malam saya harus ada lagi di Kabupaten Takalar. Kemarin dulu saya di Gede Ponto. Tapi itulah kehidupan para mubalik, kita syukuri saja. Setidak-tidaknya subuh hari ini ada beberapa hal yang mungkin saya akan sampaikan, karena di saat Rasulullah berdakwah seperti ini, tiba-tiba Rasulullah mengungkapkan kalimat, nanti umatku itu, kita yang dimaksud ini, nanti umatku itu akan ada 2 manusia yang paling kikir. Jadi kita baris bawahi kata kikir. Orang Bugis pasti menyebutnya seke. Bahasa Indonesianya boleh kikir, boleh pelit. Orang Makassar berkata sibaku. Bahasa Arabnya bakhil. Biasa kalau kita ke Mekah itu, tiba-tiba kita tawar itu barangnya orang Arab, pasti dia tanya kita, antum Indonesia? Ana bakhil, antum bakhil. Oh, dia bilang pelit. Jadi makanya kala itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, coba gambarkan kepada kami 2 manusia nanti yang paling pelit. Maka Rasulullah menjawab, yang pertama yang mengabaikan ucapan kalimat salam. Assalamu ismun min asma'illah. Rasulullah menyatakan salam itu adalah nama dari sebahagian nama-nama Allah. Maka beliau katakan sebarkan, fafsuhu bainakum. Cuman ini mulut lama sekali makin dilatih, jadi terhipnotis di sini. Coba makin bayangkan, 6 tahun ki SD, 3 tahun ki SMP, 3 tahun ki SMA, 12 tahun Pak, ini kepala dihipnotis dengan kalimat selamat pagi. Masih ingat waktu itu SD, asal masuk mi guru itu semua mesti serentak, selamat pagi Bu Guru.
Selamat pagi Pak Guru. Terchip apa di sini? Terhipnotis di sini. Tersimpan di chip ini. SMP. Siap, sedia, beri salam. Tidak pernah kita assalamualaikum. Selamat pagi Pak Guru. Selesai. Guru juga dengan santainya menjawab pagi. Akhirnya terbawa di pemerintahan. Ada Pak Camat di sini. Ada juga. Nih, kebetulan Pak Camat namanya Haji Najamuddin. Kalau ini nama Haji Najamuddin, pasti orang Sulawesi. Karena kita itu banyak-banyak ding. Najamuddin, Baharuddin, Kamaruddin, Kamiluddin, Kamaluddin, Arifuddin. Ada tongi nama aku. Sudah. Karena sudah terbiasa kita begitu masuk ke Pak Camat. Selamat pagi Pak Camat. Saya minta maaf. Waktu saya masih anggota DPR di Makassar, dilantik, saya langsung duduk sebagai ketua komisi C. Tiba-tiba 3 sopir saya suruh menghadap. Karena saya tanya pegawai di kantor, maklum kita orang baru ini. Siapa di sini pegawai paling rendah golongannya? Sopir itu Pak panggil. Namanya sopir, pastikan rendahan. Kita ini anggota DPR, dianggap dewan terhormat, padahal bejat. Penggayaan aja itu. Lebih enak jadi ustaz. Bayangkan, dia masuk ke ruanganku dengan ketok. Pagi Puang, ku tatap. Keluar. 3 sopir kaget semua. Kenapa Pak Ketua marah? Stafku yang ngomong, apa kau bilang? Selamat pagi Puang. Ustaz itu. Dia masuk. Assalamualaikum, salam, masuk. 3-3. Namanya pejabat, duduknya itu kan lain. Pejabat itu duduknya begini. Sopir duduknya begini. Ini rendahan ini. Iya Puang. Jangan kau panggil Puang Kak. Saya minta maaf. Saya nggak suka itu. Dia pengen kareng. Sejak kapan saya kareng? Ya Opu, sorry aja. Saya lebih bagus kau panggil Kak Bro. Saudara kan. Ortodok. Innallaha, kan Rasulullah sudah nyatakan itu. Jadi sesungguhnya manusia itu kan tidak dilihat dari wajahmu, badan, tapi hatimu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, tapi walakin yanzuru ila qulubikum, hatimu. Kan di daerah Jawa ini ribut karena saudara-saudara kita semua para kaum habaib itu terlalu mengklaim dirinya is the best. Marah ulama Jawa. Di Sulawesi jangan coba-coba Pak. Di Makassar jangan coba-coba. Kita di sini punya tatanan kehidupan. Etah ya etah kalau memang ningrat kok. Puang ya puang kalau memang kau punya garis keturunan. Saya tanya supirku, sorry nak, saya tidak punya garis keturunan. Walaupun kakekku, saya kan orang Takalar Pak. Panglima perangnya dulu Raja Galeso. Karena Raja Galeso tidak turun nginjak tanah kalau kakekku belum ngaruh. Makanya banyak orang ngaruh mati karena salah-salangi. Salah ini adat. Masa pengantin ngaruh mati kok iya. Dulu kakekku kalau sudah cabut besinya gini, itu dia tinggal teriak dengan bahasa lantang, bahasa Makassar. Tabik kering, kipadak kami naung anne bangkenta asulu ris masombata. Kionjo mibutanu kareng, lacera pibutanu anne kareng, lampalacera patang kaleng. Selesai. Sekarang orang coba tong, acera pindah kareng, butaya nampalante na junju. Keramik,
Cik bengi kenapa kok? Berarti salah. Lewati saja dulu itu cuma tradisi. Kita kembali ke salam. Salam ini kalau kita pernah baca kitab Halal wal Haram fil Islam, ada kita hal tidak boleh memberi salam. Walaupun dia muslim, haram. Haram. Dia muslim, saya muslim, jangan beri salam. Siapa? Orang yang sementara bermain judi. Pak Botor. Sementara ya. Anggaplah main QQ. Ini kan yang paling ngetrend dulu. Dan saya rasa pernah semuanya dilakukan. Kan tidak ada orang bersih, paham? Yang bersih itu cuma baju aja, penampilan aja. Yang makin namanya juga laki-laki, dua itu. Laki-laki tidak bisa berbohong. Kita semua pernah nakal. Termasuk aku. Tidak ada Pak yang tidak nakal. Kedua, tidak ada laki-laki yang tidak suka perempuan. Carita mati itu. Siapa di sini laki-laki yang tidak suka perempuan? Angkat tangan. Karena memang Nabi Adam kesepian. Makanya tabiat itu turun sama kita. Hawa itu orang yang diciptakan oleh Allah dengan kesendiriannya Nabi Adam. Makanya ibu-ibu belakang perawatan Ki. Karena ibu itu adalah piagam yang senantiasa mau diperebutkan. Cuma di Makassar kasihan pemain skincare. Karena ketangkap Kimira Hayati. Hukumannya cuma 10 bulan. Padahal kemarin itu ancamannya 10 tahun. Maka mengeluhlah Agus Salim. Karena dia kena hukuman 1,6 tahun. Itu main skincare semua. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan beri salam orang yang sementara berjudi. Anggap lagi nih, dibagi kartu. Saya sementara QQ ini. Ini kartu 34. Kalau kartu 12 di bawah. Ini sudah Q 2340. Hafal saya. Berarti Q. Batu di atas ini kan 23. Maka yang kutunggu adalah 31. Saya mulai bermain. Pemain QQ itu kalau mulut kartu, mulut, wajah, hidung semua goyang. Subhanallah. Semua goyang. Begitu dia sikat, dia tunggu adalah 31, ternyata yang muncul adalah astagfirullah. Dia botak. Selesai. Jangan beri salam. Kenapa? Orang kalah, orang menang, yang kita khawatirkan gini. Bapak datang, Assalamualaikum. Tiba-tiba kio botak. Dia pasti nolak. Kau bikin celaka saja. Satu. Ini dikhawatirkan. Makanya haram hukumnya memberi salam untuk dia. Karena assalamun ismun min asma'illah. Salam itu nama dari nama-nama Allah. Jangan coba-coba permainkan. Banyak orang sekarang terlalu mempermainkan ini kalimat. Ketemu dengan temannya, apalagi di WA, Aslam. Kasih lengkap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat 30 Pak. Nah kita ini hidup wa ma umiru illa liya'budullah. Yang Allah inginkan dari kita satu saja, ibadahmu. Biar hartamu berlimpah, biar uangmu banyak, biar jabatanmu tinggi. Kalau ibadahmu tidak ada, nol besar. Sudah. Jangan anggap remeh ini salam. Kedua, makruh hukumnya. Tidak boleh, tapi boleh. Orang yang sementara mengaji, jangan beri salam. Kayak Pak Imam. Nih. Berapa umurmu nak sekarang? 19.
aset min. Orang pada ki. Orang pinrang, itu boleh pinrang. Kayak pinrang. Supa. Beja kue. Kaponan Haji Hakim. Ada temanku juga di Jampue Haji Hakim, tapi orang hebat di Kalimantan. Kalau ibu-ibu punya anak perempuan, tidak rugi loh Pak. 30 juz. Siga iga rosemu. Siapa nama mana? Hah? Engkau haji nih. Paris lagi. Sebentar jadi Perancis. Rugi ibu kalau tidak dapat ke anak mantu seperti ini. Quran berjalan, dengar kita di bacaan, baru dia takbir, Allahu Akbar. Tadi waktu baru datang kuliah, hafiz ini anak. Karena saya pernah ketemu juga begini di Bombana. Jadi saya panggil, berapa juz? Dia bilang 30. Ada. Saya suruh imam tarawih. Karena itu hari Ramadan dengan Pak Bupati. Kita lagi di daerah Mata Usu, jauh ke atas. Begitu dia takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang tua di belakang gitu. Kedengaran isaknya. Setelah kita sholat, saya noleh ke belakang. Magal cuma teri. Kenapa nangis ki? Ustaz, anakku tuh ini. Bayangkan kalau anaknya imam, bapaknya menangis. Tersinggung Pak Bupati. Pak Bupati bukan dompet. Saya di sampingnya, saya perhatikan. Saya lihat jari jemarinya 10 kali menari, uang 100. Beli sekolah anak. Masya Allah. Saya ngajak orang imam, Pak Bupati yang kasih, saya kan tersinggung. Kalau Pak Bupati bisa bersedekah, kenapa saya tidak? Saya juga cabut dompet. Saya cabut dompetku. Kalau Pak Bupati cuma kasih 10 lembar, saya 20 lembar. Pak Bupati uang merah, saya uang 1000. Masya Allah. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, jangan pernah ragukan dan sepelekan ungkapan kalimat-kalimat salam ini. Karena salam ini sangat dianjurkan. Yang kedua, orang yang bakhil, maka Rasulullah nyatakan gini, al-bakhilu man sukirtu indahu falam yusolli alayya. Termasuk orang bakhil, orang pelit kata Rasulullah, apabila ada orang menyebut namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Ini terlalu orang anggap remeh. Kadang sebagian di antara kita menyepelehkan salawat. Kadang di antara kita menganggap enteng salawat. Kadang di antara kita ini mengapakan salawat, membelakangi salawat. Katanya inilah. Padahal salawat itu kalau kita lihat perintahnya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah baru ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini kalau kita pakaikan bahasa kasar gini, bahasa paling kasar ini. Innallaha ita ma'anekku. Saya saja Tuhanmu. Ini bahasa kasar ya. Saya saja Tuhanmu ini yang ciptakan kau semua. Bersalawat kepada Nabi-Mu. Saya cuma anjurkan wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada para Nabi-Mu. Nah kita anggap remeh. Kalau dalam kitabnya Said Sadiq, Aqidatul Islam, beliau bagi 3 itu salawat: berkah, rahmat atau doa, dan ibadah. Jangan anggap remeh nih salawat.
Sampai-sampai Rasulullah katakan, inna awlanna biyaumal qiyamati, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat. Siapa yang tidak bangga? Siapa yang tidak senang? Rasulullah katakan, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat. Kata paling dekat berarti tidak ada hijab, tidak ada pemisah. Karena Rasulullah katakan paling dekat. Inna awlan nas biyaumal qiyamati aksarahum alayya salatan, yang paling banyak bacaan salawatnya. Saya tanya dalam hati kecil apa? Siapa di antara kita yang ini minggu banyak bacaan salawat? Jawab ki, saya perhatikan masih. Apalagi ibu-ibu. Padahal kalau kita nyanyi-nyanyikan itu enaknya kedengaran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba kita sama-sama semua. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu. Jiwa itu tentram, Pak. Jiwa itu tenang kalau kita salawatan. Ayo saya ngajak masyarakat Parepare, lebih khusus kita di Sulawesi Selatan, jangan pandang enteng ini salawat. Orang-orang tua kita dulu salawat itu diambilkan berkah. Kalau ada guru tak datang ke rumah, tiba-tiba ini air guru uang tabe kasih nah mage berkah ada jolo. Guru itu pasti ambil. Pertama dia kelihatan di bibirnya itu salawat. Kebetulan juga haus kan jadi. Itu guru. Nah sekarang kita pindah ke dukun. Dukun ada dua. Ada dukun hancur. Ini dukun tidak baik ini. Jangan ke sana. Ada dukun yang betul-betul berkah. Dukun yang palsu itu kalau kita kehilangan ki emas di rumah, tiba-tiba ada haji baji datang. Nggak ada haji baji di belakang. Contoh haji baji nah. Kenapa? Ada orang pintar. Di mana? Di situ Pacu Kiki. Igaro Haji Randu. Datanglah Haji Randu. Karena kita kehilangan amat, Haji Randu cuma ambil air. Baru datanglah jampi-jampi. Bedanya dengan ulama, ini dibuka tadi. Baru salawat. Kalau dukun diangkat. 2 hari yang lalu dihilang emas. Iya puang. Yang ambil kini tinggi-tinggi. Orang Pindrang 30 juz kau nahan. Masa macam begini yang kita fitnah. Coba. Tapi kalau ulama dulu ada juga ada dukun bagus dia baca Allahumma sholli. Apalagi kalau mau melahirkan. Kakek nenek kita dulu kalau istri anak-anak kita mau melahirkan air itu. Makanya orang tua dulu tidak ada yang dioperasi. Cesar nggak ada. Karena di sini salawat. Dia cuma baca
Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anggaplah 10 kali dia baca salawat. Setelah itu dulu kalau kita kena batu di sini, kita kan benjol. Ke dokter enggak? Tidak. Magiro namu. Kau bola nanu. 3. Haji Sapeh. Haji Sapeh kan udah dituakan kalau itu. Haji Sapeh, magi, sini mana? Apa diambil? Pisau. Baru bengkak ini, benjol ini, berdarah. Tidak mungkin dia jahit. Di sini obatnya. Selesai. Pertanyaan, kenapa orang tua dulu hebat bacanya? Karena keyakinan yang kuat. Kita keyakinan, hancur. Orang kan yakin di sini loh. Manusia sekarang yakin di sini karena ini katanya serba bisa. Memang di Makassar ini serba bisa, Pak. Saya bisa lihat rumahku dari sini karena di CCTV. Bahkan saya bisa makan tanpa istriku memasak gara-gara ini. Ada GoFood. Saya bisa belanja baju tanpa ngelihat penjual tokonya karena ada Sofi, ada show. Bahkan hebatnya ini handphoneku, Pak. Biar di sini kan satu rumah listrik di rumahku bisa kumatikan. Aplikasi apa itu, Pak Ustaz? Gampang gitu. Caranya telepon istriku, matikan lampumu. Pasti mati semua. Nah makanya hadirin yang tambah dimuliakan oleh Allah, kita kembali ke salawat. Apalagi hari Jumat begini. Apa jaminannya? Jumat ini kan 5 kemuliaannya. Ada Guruta almarhum Kiai Haji Sanusi Baco. Apalagi dengan dialek Marosnya, enak sekali kedengaran. Beliau kalau ceramah itu kan mulai songkoknya kan gini. Salah, dia kasih gini. Ini kan sini sedikit. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Kenapa hari Jumat itu mulia? Oleh karena ada 5 kemuliaan hari Jumat itu. Itu saya baca. Almarhum mudah-mudahan bergurta kasihan insyaallah selamat. Karena memang lama gak bertetangga. Ini kan di Goa. Saya dipersiapkan khutbah Jumat. Dia ceramah maulid jam 10. Ternyata beliau tidak mau pulang karena dia mau dengar khutbah. Ustaz, kita kamu Ustaz, mana berkahnya ku dapat kalau saya di atas kita di bawah begitu. Saya tidak dapat berkah, saya bilang. Akhirnya dia naik. Begitu pulang dia bilang, antarkan pulang. Sama di mobil. Alhamdulillah. Karena 2 amplop disiapkan oleh panitia, Guruta semua dapat. Jadi diambil. Ini ceramahku tadi maulid. Ini bagian. Ini harusnya kau punya. Ala nih. Jangan Ustaz. Bagianmu nak. Dalam hatiku alhamdulillah. Subhanallah. Coba bayangkan kalau hari Jumat kita salawat. Apa jaminan Rasulullah?
Man shalla alayya yaumal jum'ati. Siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat, syamanina marratan ghufirat lahu dzunub, sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosamu. Ingat, mengampuni dosamu. Syamanina sanatan, selama 80 tahun. Ayo kita amalkan. Ini Masjid Raya alhamdulillah banyak tiangnya. Kalau hari Jumat jangki dulu di situ. Karena pasti gini gitu. Apalagi kalau khatibnya minta maaf, orang sudah tua, kasihan. Hadirin jamaah Jumat, pasti sadar begini tiang turun itu. Nanti dia bangun teriak muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Macai tau Ustaz. Mage Ustaz ke macai. Mana sih? Matiin roka. Makanya tadi duduk sambil kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau sekali syair-syairkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salamu alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Habib salam, salawatullah alaika. Nikmat Pak. Kalau rajin kita bersalawat, nikmat ini hidup. Kenikmatan hidup kan bukan karena banyaknya uang. Ada orang uangnya banyak tapi tidak bisa tidur. Ada orang tidak ada uangnya tapi usai sholat isya tidur nih. Orang yang kaya belum 12 malam belum, jam 2 malam dini hari belum, jam 3 belum, jam 4 lewat 35 menit baru masjid sudah teriak assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Yang ada warna baru, yang tidak ada uangnya ada di sini. Sudah ki sholat, matiin dulu. Bangun jam berapa? Jam 12. Teriak lagi masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enaknya ngomong, duhur, tidak salah subuh. Masya Allah. Makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Sampai jam berapa ini biasa? Sampai jam 7. Woi mati gitu kau. Dari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kembalikan untuk kita membaca salawat. Apalagi kalau kita mau dapat berkahnya. Karena Rasulullah nyatakan ini. Man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepadaku, hina yushbihu asyra, siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali waktu pagi, wa yumshi asyra, 10 kali waktu sore, adrakathu syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang mau dapat syafaatnya Rasulullah? Kita semua. Bagaimana caranya? Salawat 10 kali waktu pagi,
dan 10 kali waktu sore. Jadi kalau sebentar jam-jam 7 tidak ada kerjaan, sambil duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu akan ada nanti Rasulullah berikan syafaat buat kita di hari kemudian. Bukan main kalau Allah sendiri menyatakan, sekali kalian bersalawat kepada nabimu, saya 10 kali bersalawat untukmu. Tapi orang kadang menganggap remeh, kadang orang menganggap enteng. Kita ini terlalu percaya kepada sesama manusia. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku. Allah sudah nyatakan, kuharamkan kepadamu untuk menyekutukan diriku. Nah kita kadang lebih tiba-tiba Anda sakit, pergi periksa di Prodia, keluar ke hasilnya, woi tinggi sekali darah ini, woi kolesterolmu, woi asam uratmu, jangan kau makan durian nah. Tapi saya biasa dengar orang, kenapa tidak makan durian? Kolesterol kak? Sekarang aku tanya Ki, itu kalau kolesterol bagaimana penyakitnya itu kak? Pincang atau tidak bisa ya? Durian paling banyak itu dari Palopo. Saya tidak pernah lihat orang Palopo semua pincang. Saya ceramah di masjid, jaminya di situ. Bagus. Padahal orang Palopo pagi-pagi durian si bawa soko. Apa kita wah? Kita kan penakut Ki. Jangan kau makan itu songkol loh. Ma, nenek-nenek kita dulu. Jangan kau terlalu banyak makan nasi. Gula Ki. Nah 2 makanan itu biji-bijian yang aneh ditanam Pak. Kopi dan beras. Kenapa aneh? Coba kita lihat kopi. Kopi itu ditanam di atas bukit. Datang hujan kedinginan, datang panas kepanasan. Kalau warna merah, petani mulai petik. Sudah jadi kopi kah? Belum. Baru biji kopi. Sudah itu dijemur lagi sampai keriput. Setelah keriput, dia mulai digoreng. Setelah digoreng sampai warna hitam, hangus, dia ditumbuk alias digiling. Begitu ditumbuk, halus diterima, kasar dibuang. Maka jadilah dia kopi. Kopi apa? Macam-macam. Ada gelatik, kopi mix, Nescafe, atau luwak white coffee. Padahal asalnya kopi. Kenapa orang tua katakan kalau ada yang jamu kau kopi, kalau kau tidak minum kopi sentuh, minum kau cedek. Saya lihat di luar ada warkop. Ada ke warkop kopinya sebentar ini. Sudah. Karena kapan kau tidak sentuh dan kau tidak minum, dapat kau bala. Itu orang tua dulu. Kenapa dia katakan dapat bala? Karena kopi paling siksa. Makanya dia katakan, ya Tuhan, barang siapa yang sudah dibuat kagak kopi, bayangkan dia sudah jadi kopi, dibeli orang, maka dia turunkan ke cangkir. Pernah gak kita minum kopi dengan air dingin? Pak, pasti air panas 180 derajat Celcius. Begitu dituangkan turun, coba eksperimen ki. Ambil ki kopi sebentar 1 sendok, ambil ki air, pasti ada kopi mengepul itu ke atas. Inilah yang berdoa, Tuhan, tolong ya Tuhan, kepanasan. Tapi ternyata ya Tuhan, ini manusia tidak nak tolong. Ambil kak lagi sendok, nagadu kak lagi. Apa kata kopi? Ya Tuhan, pusingku. Maka siapa yang sudah dibuatkan kopi lantas kau tidak minum, maka ya Allah, siksa dia seperti engkau menyiksaku. Itulah bahasa orang tua kita dulu. Kalau ada kopi minum, kalau tidak sentuh. Ini biji paling aneh ditanam. Yang kedua lebih aneh lagi, beras. Beras itu aneh Pak. Kenapa aneh? Karena yang tanam itu tidak pernah jalan ke depan, tapi lurus.
Tidak ada petani itu jalannya begini menanam tak? Pasti dia muter gini. Anehnya lagi, petani itu kalau makan tidak pernah ini tangannya dicuci pakai hand sanitizer. Begitu ada nasinya jam 12, air keruji kobokannya. Ada tisu? Enggak. Di mana? Nah Andre sehat. Nah kita sekarang itu penakut. Harus pakai tisu basah. Deh. Ibu-ibu minta maaf. Asal sudah buang air kecil cari tisu. Kok kira tisu itu bersih? Saya pernah ikuti di Makassar itu seminarnya. Wih, ternyata tisu itu dari barang-barang buangan diolah. Cuma warnanya gitu putih. Minta maaf, makanya banyak wanita meninggal gara-gara serviks, kanker rahim, itu gara-gara tisu. Karena kalau sudah bagi air kecil, dia basuh dengan tisu. Kita kan laki-laki tidak. Tapi kita paling banyak di neraka. Kalau buang air kecil, karena tidak dibasuh dengan air, ledak gitu. Subhanallah. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, karena sudah jam 6, nanti insya Allah kapan-kapan lagi saya datang subuh. Sebentar insya Allah khutbah Jumat. Aku bocorkan lagi, sebentar saya khutbah Jumat. Saya cuma ingin gambarkan coba mengingat kematian. Itu konsep saya sebentar untuk khutbah Jumat. Dan setelah itu saya harus balik Makassar karena harus langsung ke Takalar. Jadi alhamdulillah. Makanya doakan juga biar saya sehat selalu. Dan insyaallah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Ini masih panjang sebenarnya. Baru berkah aku jelaskan. Belum pi ibadah, belum pi doa. Tapi kalau aku jelaskan ini sampai jam 8 pagi belum tidak selesaikan. Kita enak. Pulang ke rumah saya masih jauh. Jadi insyaallah kita sama-sama menutup dengan berdoa di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyatil hajat. Allahumma rabbana ya Allah ya rabbal alamin ya rahman. Allahumma rabbana ya Allah ya rabbal alamin ya rahim. Ya aziz ya ghaffar ya hayyum ya qayyum. Birahmatika astaghiitsu ya Allah. Rabbana hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Hawwin alaina في سكرات الموت يا الله. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf segala bentuk kekurangan dan kekhilafan.